kali beribadah di GPI atau Gereja Patmos. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan, doa yang prioritas maksudnya doa yang diprioritaskan Tuhan Yesus. Saya masih menyampaikan khotbah ini kalau tidak salah yang keempat atau kelima tentang doa ya, tentang doa. Jadi belum selesai, barangkali Tuhan masih ingin kita terus memahami tentang doa ini. Kita lebih lagi mengerti arti doa. Memang gereja karismatik, gereja Pentakosta andalannya hanya doa, ya kan? Andalannya doa, bukan duit, bukan dana, ya, tapi doa. Bukan juga daya, ya, doa, dana, daya. Kita mungkin tak berdaya seperti Rasul Paulus di Korintus. Ingat saja ketika Tuhan panggil kamu, tidak ada yang terkenal, tidak ada yang hebat, tidak ada yang ya ternama. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan, Tuhan pelihara kita di dalam hal pekerjaan pelayanan Tuhan, termasuk pembangunan gereja. Bukan mengandalkan seseorang atau dana atau orang hebat, tapi mengandalkan doa dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Gimana suara saya, masih kuat? Tes. Oke, kita tambah lagi sekali lagi. Oke. Nah, kekasih dalam nama Tuhan, doa yang diprioritaskan oleh Tuhan Yesus pada hari ini 2 Agustus 2020 kita ambil dari Matius pasal 9 ayat yang ke-18 hingga 22, dengan referensinya di dalam Lukas pasal 8 ayat 40 hingga 56. Kenapa sebut referensinya? Karena memang topik saya atau khotbah saya diambil dalam beberapa bulan ini dari Injil Matius. Tetapi ayat ini lebih banyak menjabarkan, atau cerita ini lebih banyak dijabarkan di kitab atau di Injil Lukas. Makanya sebuah referensinya dalam Lukas. Namun yang kita baca hari ini adalah yang merah, yaitu Matius pasal 9 ayat 18 hingga 26. Sudah dapatkah semua? Baik, kita akan membaca secara bergantian berdasarkan layar saya, ya. Layar ada yang 2 ayat, ada mungkin nanti 1 ayat. Jadi ketika layar berganti, maka yang membaca pun antara saya dengan saudara berganti. Saya akan mulai demikian firman Tuhan. Apa judulnya di atas, saudara? Iya, anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Demikian firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini telah mati. Tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh
daerah itu. Amin. Nah, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat ini barangkali sudah pernah saya khotbahkan, tetapi hari ini datang kepada kita ada maksud dan tujuan Tuhan untuk kita lebih memahami. Dan penjelasan saya barangkali berbeda dengan yang terdahulu ketika saya berkhotbah tentang ayat ini. Nah, di sini atau tema daripada khotbah kita berkata tadi apa? Doa yang diprioritaskan Tuhan Yesus, atau prioritas Yesus dalam menjawab doa. Ya, semua kita pasti berdoa, setuju? Semua kita menyampaikan keluhan kita, keberadaan kita, bahkan semua kita menyampaikan masalah kita, termasuk penyakit kita, kepada Yesus. Lalu ada pertanyaan, kira-kira siapa yang diprioritaskan Tuhan? Gitu ya, siapa yang didahulukan Tuhan? Kalau manusia sudah bisa kita prediksi, ya kan? Kalau ada 4 anak dalam satu keluarga, ketika dibawa makanan, kira-kira siapa yang duluan dikasih? Gitu ya kan? Siapa yang duluan dikasih? Bahkan kalau kita makan di satu ruangan, di satu tempat rame-rame, siapa yang duluan diantarkan nasinya? Kan gitu ya kan? Siapa yang duluan dilayani atau diladeni? Jelas ada. Bahkan kadang-kadang di dalam pekerjaan kita sehari-hari pun ada prioritas, jelas. Tentu contohnya seorang pendeta seperti saya melayani katakanlah Natal, siapa yang duluan dong? Gitu ya kan? Siapa yang duluan mendaftar, itulah yang akan saya layani. Bukan berarti siapa yang lebih besar gitu ya. Nah, setiap orang punya prioritas, ya, prioritas. Bahkan kadang-kadang di dalam hal keuangan pun, ketika dapat gaji ada prioritas, kemana didahulukan uang yang dia terima gajinya itu. Ya, apakah itu duluan untuk Tuhan bayar persepuluhan? Apakah duluan bayar utang? Apakah duluan beli sembako kebutuhan sehari-hari? Ataukah duluan membeli baju yang sudah diangan-angankan, atau membeli barang lain yang sudah diidam-idamkan dan lain sebagainya? Tentu semua orang punya prioritas, ya, tergantung bagaimana cara pandang kita menganggap prioritas. Ada orang menganggap bahwa utang nomor 2, nomor 1 adalah makanan, kan gitu ya kan? Ada orang sebaliknya, makanan dulu atau utang dulu baru makanan, atau makanan dulu baru utang, dan lain sebagainya. Nah, tergantung cara pandang seseorang. Nah, demikian juga Tuhan di dalam hal menjawab setiap doa, dia punya prioritas. Namun sebelum lebih dalam saya menjelaskan ayat ini, kita akan kenalan dulu, lihat dulu, ya, siapa yang datang pada Yesus waktu Yesus sedang dalam perjalanannya. Kemudian ada orang yang datang berjumpa dengan Yesus, menghadap Yesus, memohon kepada Yesus, meminta kepada Yesus. Yang pertama, saudara, atau kita lihat dulu, ini apa ini? Kita lihat dulu ayat ini. Ketika Yesus kembali, orang banyak, ini dari Lukas, referensi yang saya katakan tadi dari Lukas. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Kalau tadi di Matius tidak disebut namanya, tapi di Lukas disebut namanya siapa? Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat, sambil tersungkur di depan kaki Yesus. Ayat ini, tersungkur ini tidak ada di Matius tadi. Nah, di kaki Yesus ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Jadi kalau di Matius tidak disebut umur berapa, cuma anak perempuan satu-satunya si mata wayang. Yang kedua, sedangkan di sini disebut lagi sakit,
sedangkan di Matius bilang sudah meninggal. Agak sedikit beda. Sebenarnya gini, waktu Bapak itu datang menjumpai Yesus, memang waktu di perjalanan berangkat belum meninggal, tapi di perjalanan meninggal anaknya, sehingga ada orang datang kasih tahu, ngapain lagi kau datang kepada Yesus, karena anakmu itu sudah meninggal, kira-kira begitu. Jadi dalam perjalanan, jadi tidak ada yang salah dalam dua cerita ini, karena waktu dalam Lukas ya, dia pergi anaknya belum lewat, tapi di tengah perjalanan anaknya sudah lewat. Makanya di Matius bilang sudah meninggal. Kemudian ya, satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Jadi ada banyak orang mendesak pada Yesus. Inilah kira-kira sedikit referensi daripada ayat yang kita baca. Nah, kita mau belajar. Yang pertama, ada dua orang yang membutuhkan Yesus. Berarti dalam cerita ini tidak pala banyak diulas, tapi hanya dua orang. Ya, dua orang. Bikin dulu kiri kananmu dua orang. Iya, dua. Kemudian siapakah dia? Yang pertama, kepala rumah ibadat, Yairus. Namanya siapa? Yairus. Yang kedua, perempuan yang sakit pendarahan. Sebelum kita mendalam tentang siapa yang diprioritaskan Tuhan Yesus, kita lebih kenalan dulu, lebih mengenal lagi lebih dalam siapakah kepala rumah ibadat ini. Pertama, kepala rumah ibadat. Dari nama pertamanya, jabatannya jelas bukan orang biasa, bukan masyarakat biasa, ya, tapi punya jabatan. Jabatannya kepala rumah ibadat, ya. Kepala, kalau misalnya ini bait Allah rumah ibadat seperti ini, kepalanya di sini. Kalau kira-kira apa itu ya? Gembalanya, apa lagi? Porhangernya, apa lagi? Imamnya, apa lagi? Ketua panitia, ketua apa lagi? Yayasan, ya, gitu ya. Berarti tinggi kan, gitu ya. Bukan orang biasa. Puji Tuhan, kita lihat dalam ayat ini, pejabat saja mencari Yesus. Katakan amin. Jadi sangat terlaluan, ya kan? Belum jadi kepala sudah tidak mau mencari Yesus. Tapi ini kepala lagi, kepala rumah ibadat. Dia tidak menunggu di rumah ibadat, menunggu Tuhan datang ke rumah ibadat, tapi dia sendiri menjumpai Yesus. Perhatikan baik-baik. Kemudian kepala rumah ibadat namanya Yairus. Kemudian apa lagi? Anak perempuan satu-satunya berumur 12 tahun baru saja meninggal atau mati. Anak satu-satunya si mata wayang. Waduh, bisa bayangkan tangis bapak ini? Adungnya kalau orang Batak bilang songo dia madung ninaton amat tahun. Ya. Apalagi jaraknya 12 tahun, kalaupun punya adik lagi, iya kan? Jangan-jangan nggak mungkin gitu. Kalau sudah 12 tahun, sudah SMP anaknya ini, apakah mungkin datang lagi adiknya? Kita lihat di sini betapa pedih, betapa galau dan betapa berat kehidupan Yairus, kepala rumah ibadat. Pantaslah dia serius banget, ya, serius banget datang kepada Tuhan. Kalau kita pikirkan memang wajar, karena dia kepala rumah ibadat, ya, di sinagog misalnya atau di agama Yahudi, wajar dia langsung datang kepada Tuhan. Tapi faktanya kok banyak orang bukan malah datang pada Tuhan, ya, bukan malah datang kepada Tuhan. Ada beberapa orang yang saya temui dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru, orang yang datang kepada Tuhan, orang hebat. Di antaranya adalah Nikodemus, ya, Nikodemus seorang apa? Wah, pokoknya jabatannya tinggi, ketua apa ya, agama Yahudi gitu loh. Ya, porusnya ya kan, gitu ya kan, gitu. Jadi
Salah satunya ini. Kemudian ada lagi yang seperti Sakeus, kepala pemungut cukai misalnya, orang penting, dan lain sebagainya. Matius juga. Nah, kita lihat di sini bahwasanya dia datang pada Yesus. Biasanya kalau orang sudah kemalangan nggak pergi lagi, ya kan, udah berat, udahlah. Tapi kali ini dia tega dan rela tinggalkan anaknya demi mencari Yesus. Dia rela meninggalkan anaknya. Kalau dalam Matius tadi bilang sudah meninggal, dia rela hanya untuk mencari Yesus. Karena apa? Karena dia punya pengharapan yang sungguh kepada Yesus. Pengharapannya hanya Yesus. Kemudian kita lihat lagi, datang tersungkur di depan kaki Yesus. Sudah kita lihat tadi dalam Lukasnya, dia tersungkur. Kata tersungkur apa? Menyembah, berlutut, bersujud, merendahkan diri dan merendahkan hati. Tersungkur ke depan Yesus, di kaki Yesus, memohon-mohon supaya orang itu datang ke rumahnya. Wah, saudara, kalau udah sempat seorang pejabat tersungkur kepada Yesus, itu luar biasa itu, ya kan? Karena banyak orang datang pada Yesus dengan angkuh dan gayanya. Bagaimana Tuhan menolong dia? Karena merasa dia berhasil, dia mampu, dia bisa karena dirinya. Tapi kepala rumah ibadat ini atau Yairus ini tersungkur, meniadakan dirinya, merendahkan dirinya. Dia tidak peduli kiri dan kanan, dia tersungkur bersujud di kaki Yesus dan mohon, datanglah Tuhan ke rumahku. Kira-kira, datanglah Tuhan ke rumahku, tolonglah anakku sakit keras. Bahkan dari perannya, anakku sudah meninggal, datanglah. Berarti Yairus ini sangat percaya bahwa Yesus sanggup membangkitkan orang yang sudah mati sekalipun. Sekarang yang nomor 2, siapa itu? Perempuan yang sakit pendarahan. Kita kenalan dulu dengan dia. Siapakah dia? Perempuan ini sakit pendarahan. Kalau tadi umur anaknya 12 tahun, kalau ini pendarahan atau sakitnya berapa? 12 tahun. Saudara, kalau orang sudah sakit 12 tahun, apa yang terjadi? Orang barangkali sudah putus asa dan mau berobat lagi, menunggu matinya saja. Bahkan betul di dalam ayat yang sudah kita baca, bahkan dalam Lukas juga, sudah dibawa berobat kemana-mana, tidak berhasil. Kita lihat, tidak ada yang mengenal perempuan ini. Wajarlah orang sakit di rumah, biasanya kalau orang sakit itu minder, iya kan, minder. Apalagi sakitnya pendarahan. Bagi wanita memahamilah yang seperti ini, ya, sakit. Jangan-jangan dibilang orang kanker, tumor dan seterusnya. Barangkali dia bau karena pendarahan terus, maka orang ini nggak pernah keluar dari rumah, ya. Tapi orang ini datang pada Yesus walaupun tidak ada yang mengenal. Sampai saya selidiki apakah ada orang yang bawa dia. Tidak ada. Kalau tadi anak kepala Yairus yang sekarat atau meninggal tadi, masih ada bapaknya yang berurusan dengan Tuhan. Tapi wanita ini tidak ada yang berurusan dengan Yesus. Dirinya lah langsung berurusan dengan Yesus. Katakan amin. Mari sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, berurusanlah dengan Tuhan Yesus secara langsung, pribadi, ya. Bukan artinya hanya karena tanggung jawab orang tua. Yang muda-muda, barangkali orang tuamu tidak gereja karismatik. Engkau ada di sini karena engkau sedang berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Secara pribadi dengan Tuhan. Bapak, ibu-ibu, ada barangkali yang suaminya belum bergereja di tempat ini. Engkau barangkali harus lewati rasa malu, segan di lihat tetangga dan lain sebagainya. Engkau harus lewati karena sebenarnya engkau sedang berurusan dengan Yesus. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Engkau sedang berurusan dengan Yesus. Pribadimu yang berurusan dengan Yesus. Jadi berkatnya pun engkau akan terima sendiri. Haleluya. Kemudian apa lagi? Telah
berobat tetapi tidak berhasil disembuhkan. Artinya sudah dibawa kemana-mana berobat. Barangkali orang tuanya, keluarganya, sanak saudara, udahlah itu habis uang itu gitu ya kan. Ya, habis tanaman raik, habis tanaman hiang, ya kan. Habis anak lembu, habis juga anak kambing, sampai kepada anak ayam dijual semua untuk berobat. Tapi ternyata tidak sembuh, tidak ada perubahan, pasrah. Tapi kalau menurut saya, si perempuan ini nggak pasrah, ya kan? Barangkali keluarganya juga sudah pasrah, udahlah itu. Saudara, ada seorang anak muda yang sebenarnya waktu SMP dia baik, tetapi anak muda ini karena pergaulan hancur, merokok, berganja, minuman keras, dan beberapa kali dimasukkan ke penjara ya karena narkoba. Dan kemudian setelah 2 tahun lepas, balik ke masyarakat, balik lagi. Kemarin bapaknya bertelepon pada saya, kayak mana kita buat anak kita ini Pak, katanya. Saya bilang coba antarkan ke Bandung, saya punya sahabat di sana yang punya panti rehabilitasi. Aduh gimana ya, ini corona nggak bisa keluar-keluar. Yang kedua tak ada lagi uang, nanti berapa pula di sana uang rehabilitasi, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, orang tuanya pasrah. Kadang-kadang anak ini main-main di terminal, mencopet, tiba-tiba nanti ada orang mencari, mana anakmu? Kenapa? Baru mencuri handphone katanya, baru ini, baru itu, dan lain sebagainya. Bapaknya tak tahu lagi mau bilang apa. Saya bayangkan dua bapaknya barangkali ya kan, lebih bagus lah di penjara daripada aku malu, daripada aku susah. Dan mungkin berkata lagi, Tuhan ambillah dia, atau apalah. Tapi intinya saya kasih pengharapan kepada dia, bahwa sekalipun menurut kita nggak ada harapan untuk anak ini, tapi ketika dia datang pada Tuhan, percaya di dalam Yesus ada harapan. Haleluya, ada harapan. Kita lihat saudara Tuhan, wanita ini mungkin keluarganya pun sudah malu mengakui dia, tidak ada harapan, tetapi dirinya sendiri punya pengharapan. Dia pernah dengar tentang Yesus, dia pernah dengar cerita orang yang disembuhkan oleh Yesus, dia pernah mendengar mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Maka ketika dia tahu bahwa Yesus sedang lewat, dia berusaha berjumpa dengan Yesus. Kita baca dulu lebih dalam tentang tentang wanita ini dalam Lukas pasal 8 ayat ke-43, Lukas 8 ayat 43. Mari sama-sama jemaat 44 maksud saya. Sama-sama jemaat yang membacanya. 3, 2, ya. Adalah ini saking tidak ada yang peduli kepada dia. Kalau ada di ayat yang lain, saudara, pernah Tuhan ini, siapa yang jamah aku, kan gitu ya kan, siapa yang menjamah aku? Perempuan ini maju, saya ulangi, dari mana tadi? Mendekati Yesus dari mana? Berarti Yesus, perempuan ini datang dari belakang Yesus atau dari depan Yesus? Dari belakang Yesus. Sementara Yairus datang kemana? Ke depan Yesus, tersungkur di bawah kaki Yesus. Perempuan ini datang dari belakang, dari celah-celah orang. Dia mengikuti dan berusaha mengulurkan tangannya menjamah jubah itu. Sampai-sampai tidak tahu siapa yang menjamah aku, kata Tuhan. Ya, begitu banyak orang, manalah kami tahu Tuhan, gitu ya kan? Dia dari belakang, dengan kata lain informal, tidak tahu dari mana dia datang, tidak tahu, waduh, mungkin perjuangannya begitu sulit.
Tidak ada tujuannya tadi mau beribadah, tapi tiba-tiba dia tergerak beribadah. Tidak ada tujuannya untuk, tapi tiba-tiba ini disebut dorongan dari dalam. Bukan karena apa kata orang. Berbeda dengan Yairus. Barangkali karena dia seorang pejabat, dia duduk di depan, dia berdiri di depan, bahkan tampil di depan Yesus. Tapi perempuan ini datang dari belakang. Nah, apa lagi? Siapa? Maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi ya, maju dari belakang, mendekati Yesus dari belakang. Saya berharap setiap orang yang duduk di belakang bukan menjadi engkau yang terkemudian, tapi bisa jadi engkau yang terdahulu bertemu dengan Tuhan. Ya, jangan merasa minder, jangan merasa oh aku di belakang terus. Justru sebaliknya Tuhan, saudara, ya, yang di belakang itu memang ada kesempatan dua, bertemu dengan Tuhan Yesus secara khusus, atau juga ada iblis yang coba mempengaruhi hati dan pikirannya sehingga tidak fokus beribadah. Saya berharap kita semua tidak ada yang diganggu sehingga saudara fokus beribadah. Amin. Kadang-kadang apalagi yang bawa anak, ya saya paham, apalagi yang bawa handphone, apalagi yang tidak bisa terang lagi melihat ke depan apa yang tertulis di depan, buka Alkitab tak sempat, lalu saudara jarak pandangnya jauh, tidak bisa lihat. Dengarkan baik-baik. Lebih bagus engkau ketemu dengan Tuhan daripada hal-hal yang menghilangkan fokusmu dari Tuhan. Amin. Kita lihat selanjutnya. Dua-dua orang ini sama-sama mengandalkan Tuhan. Orang yang kepala rumah ibadat mengandalkan Tuhan. Orang yang susah hidupnya, perempuan yang pendarahan 12 tahun, sama-sama mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang mereka andalkan. Kalaupun orang kepala rumah ibadat ini banyak uangnya, tetap tidak mengandalkan itu, tapi mengandalkan Tuhan. Kita akan bernyanyi bersama dengan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saudara, kita lihat dalam lagu ini satu-satunya andalan, satu-satunya yang diharapkan, memberkati, menyembuhkan, memulihkan, hanyalah Yesus. Mari kita cari jemaat Tuhan, andalan kita hanya satu. Di dalam setiap apapun pergumulan hidup kita, andalan kita satu-satunya hanyalah Yesus. Kita lanjut sekarang nomor 3. Sekarang pertanyaan, apa yang membedakan kedua orang ini? Di depan mata manusia memang mereka berbeda, tetapi apakah yang membedakan mereka di mata Tuhan sama dengan yang membedakan mereka di mata manusia? Apakah cara pandang Tuhan berbeda dengan cara pandang manusia? Barangkali secara manusia apapun ceritanya, bahwa Yesus harus mendahulukan orang yang tersungkur di depannya.
atau mendahulukan seorang pejabat, atau mendahulukan orang yang terhormat. Kita lihat status sosial berbeda. Siapakah Yairus? Sekali lagi kita sudah bahas tadi, seorang kepala rumah ibadat, seorang pemimpin, seorang yang terkenal, punya status yang tinggi. Bandingkan dengan perempuan, apa statusnya? Saya tidak tahu apakah dia janda juga, pegadis, miskin, sudah pasti, dan tidak ada yang peduli kepada dia. Tolong fokus. Tidak ada yang peduli kepada dia. Status sosial sangat berbeda. Kalau kita lihat di zaman sekarang di dunia ini, kadang-kadang perbedaan status sosial akan mempengaruhi. Kadang-kadang ada gereja juga yang membedakan status sosial. Tetapi dengarkan baik-baik, di mata Tuhan tidak melihat perbedaan status kita. Amin. Tidak melihat itu. Yang kedua, status apa? Apa maksud saya perbedaannya? Cara datang bertemu dengan Yesus. Cara datang yang pertama tadi Yairus bagaimana datangnya, saudara? Dari depan dan tersungkur. Wah, puji Tuhan, itu aja sudah terpuji ya. Mau tersungkur, mau datang di kaki Yesus merendahkan diri. Tapi beda dengan cara datangnya perempuan itu. Datangnya dari mana? Dari belakang. Dia berusaha, tidak ada yang peduli kepada dia. Dia begitu berusaha mengulurkan tangannya untuk menjamah bukan tubuh Yesus, bukan minta salaman dengan Yesus seperti orang bertemu dengan artis, minta tanda tangan, minta selfie, minta foto, tapi hanya ingin menjamah jubah atau ujung jubah, jumbai jubah. Yang aku persoalkan hari ini bukan bagaimana engkau bertemu dengan Yesus dengan caramu yang, tapi adakah imanmu seperti perempuan ini? Satu kata, asal kujamah, asal kujamah. Kalau Yairus tersungkur di bawah kaki Yesus, dia sujud, jangan-jangan air mata Yesus pun, air mata Yairus pun sudah kena di kaki Yesus. Salah? Nggak salah. Saya ulangi, nggak salah. Jadi gimana kalau berdiri? Nggak juga, nggak salah. Masalahnya Yesus mau kita lihat bagaimana prioritasnya untuk menolong setiap orang. Kalau ditanya siapa yang duluan orang itu, dalam ayat kita membaca, kita siapa duluan? Siapa? Yairus duluan, Pak. Tadi udah kita baca, Yairus duluan. Dengan kata lain, kalau secara jadwal nomor 2. Nah, kita lanjut. Doa dan iman. Berbeda doa, berbeda iman. Inilah yang kita lihat dalam perbedaan kedua orang ini. Status sosial, cara datang bertemu Yesus, dan yang ketiga, doa dan iman yang berbeda. Kemarin kita sudah dengarkan khotbah tentang iman. Tidak ada yang bisa berkenan kepada Tuhan tanpa iman. Kita lanjutkan sekarang nomor 4. Siapa prioritas Tuhan Yesus? Kita cek dulu sebentar aja, jangan sampai nanti begitu jauh pertanyaan saya, akhirnya saudara melari sana sini, gampang. Siapa yang duluan sembuh? Pertanyaan, siapa yang duluan ketemu Yesus? Tapi siapa yang duluan sembuh? Mengapa? Sepantasnya murid-murid berkata, Tuhan, yang sana dulu ya, yang sana tadi udah duluan, itu datang tersungkur loh, ayo kita ke rumahnya. Tapi kita lihat di sini siapa? Sorry, langsung 2.
prioritas Yesus bukan pada jabatan dan status seseorang. Katakan amin. Bukan pada status, bukan pada jabatan. Manusia prioritas masih di situ. Tapi Yesus tidak mau tahu jabatannya apa, statusnya apa. Suatu saat ada seorang perempuan yang disebut perempuan dursila atau pelacur, dibawa orang-orang Farisi bertemu dengan Yesus. Orang itu berkata, Tuhan, menurut hukum Musa, orang ini harus dilempari dengan batu. Apa yang terjadi? Yesus menjawab, barang siapa di antaramu yang tidak berdosa, duluanlah melempar dia. Satu orang pun tidak ada yang melempar, malah pergi satu demi satu sampai perempuan itu tinggal seorang diri. Ada banyak orang datang kepada Tuhan bukan tujuan bertemu dengan Tuhan, tapi mencari-cari, seperti mencari kelemahan perempuan dursila tadi. Tetapi perempuan itu hanya satu, benar aku Tuhan berdosa, aku berdosa. Saudara, saking dia mengingat dosanya, maka wanita ini pernah sampai menuangkan minyak narwastu ke kaki Yesus karena sangat berterima kasih pengampunan yang Tuhan berikan kepada dia. Barangkali Tuhan akan berkata, terlalu banyak dosamu, keluar kau dari sini. Tidak satu pun dalam hidupmu yang benar. Aku kudus, kata Tuhan, kau memang brengsek. Tapi sekali lagi, Yesus tidak menolak orang yang datang kepada dia. Amin. Dia terima. Terakhir dia bilang, pulanglah, jangan perbuat lagi. Yesus begitu baik. Siapakah saya ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kita Tuhan buat jadi biji matanya. Tidak sedikit di antara kita yang pernah mengalami kegagalan, kesukaran. Tapi ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan mengubah semuanya. Haleluya. Yang kedua, mari kita baca sama-sama. 3 ya. Prioritas Tuhan Yesus ternyata tidak dilihat lebih parahnya penyakit. Kalau tadi di dalam Matius sudah meninggal, sedangkan di Lukas belum mati ya, hampir mati. Harusnya gini, ayo cepat sebelum mati. Kalau yang pendarahan itu besok pun masih bisa jumpa. Toh sudah 12 tahun kok. Kalau menurut kita prioritasnya adalah yang lebih parah, nyawa, napasnya sudah di leher. Tetapi faktanya Yesus tidak memprioritaskan beratnya penyakit. Haleluya. Jangan saudara pikir ini negari daerah Tuhan, pilek-pilek kok, masa pilek-pilek aja harus berdoa. Jadi maksudmu ya kanker lah, tumor, yang lumpuh, yang ini ya itu perlu didoain lah. Kalau suatu saat ada seorang sintua bilang begini ketemu saya di kedai kopi, aku heran lihat pendeta sekarang, katanya. Kenapa? Kalau ditanya siapa yang sakit, lalu ada berdoa, edakku di rumah sakit, kakakku di sini, oh semua. Tapi giliran kenapa si anu nggak datang? Kumat, asam uratnya katanya kan, bengkak kakinya, nggak bisa ibadah, pertanyaan bengkak, itu nggak pernah didoakan. Begitu kami ketemu di pertanyaan, saya berdoa, Tuhan berkati, aku berdoa Tuhan yang asam urat. Setelah itu dia bilang, hanya pendeta, bapak pendeta lah yang pernah mendoakan asam uratku, katanya. Karena pikirnya asam urat itu nggak penyakit. Memang asam urat nggak ada yang bawa kematian, ku dengar.
api jantung kronis, ya kan, hipertensi, kolesterol, tumor ganas, stadium dan seterusnya. Yaitu kalau itu didoain bolak-balik, tuan rumah berdoa, yang datang berdoa, pengurus berdoa. Tapi dengarkan baik-baik, bukan masalah beratnya penyakit yang dibawa pada Tuhan, tapi nah ini kita lihat nanti. Jadi sekecil apa, jangan saudara giliran hanya butuh berkat dikit engkau tidak berdoa, tapi begitu berat berkat banyak engkau nangis-nangis. Sama saja, berkat kecil berkat besar yang kau butuhkan, pertolongan kecil pertolongan besar, tetap kau minta pada Tuhan. Amin. Amin. Jadi Tuhan tidak beda-bedakan. Mana mungkin Tuhan menyembuhkan saya hanya sakit itu aja nggak sembuh-sembuh dari kemarin, udah berapa tahun. Bukan masalah itu saudara, enggak. Jadi prioritas Yesus bukan pada parahnya penyakit atau beratnya masalah seseorang. Terus nomor berapa? 3 di bawah. Mari kita baca sama-sama 3 doa. Prioritas Tuhan Yesus juga bukan pada indahnya kata-kata yang kita sampaikan. Kemarin saya sudah sampaikan dan singgung itu. Ada orang berdoa bagaikan memanjatkan sebuah puisi, manis indah, iya kan? Kayak puisi dia indah banget gitu, merdu. Giliran orang Pentakosta, tah apapun dibilang katanya kan gitu ya kan? Tah apa 2 orang ini katanya. Balai kalau udah berbahasa roh, nangis-nangis katanya. Sampai ada yang keluar meler. Saudara, Yesus tidak melihat kata-katamu indah apa tidak. Tidak harus kau hafal-hafal doamu. Mulai dengan bahasa-bahasa yang apa gitu ya kan, yang puitis. Kalau kita lihat tersungkur datang pada dia dengan namanya juga kepala ibadat, pasti lebih bagus kata-katanya ketimbang perempuan yang pendarahan ini. Duanya pasti beda lah itu, beda. Jadi jangan ada jemaat di tempat ini kalau disuruh berdoa gak pandai aku, gak bisa, kau lah, gak ada. Kita belajar semua, bukan soal indahnya kata-kata. Kalau kita lihat kata-kata yang diungkapkan perempuan pendarahan itu dengan kepala rumah ibadat, mana lebih panjang? Perhatikan baik-baik. Ada kira-kira yang diucapkan perempuan itu? Ada? Hanya dalam hatinya. Oh sorry, nanti kita lihat dulu ya, nanti kita lompat dulu. Masuk dulu kita sedikit aja, lewat dulu sedikit ya. Ayat 20-22, ayat 20-22 dalam Matius itu. Coba kita baca, ini dia, perhatikan baik-baik. 3 doa. Pada waktu itu seorang perempuan ayat 21. Katanya gimana asal itu terucap enggak, tapi bandingkan dengan Yairus waktu di atas, Tuhan datanglah ke rumahku, anakku telah meninggal, dan seterusnya panjang. Tapi ini hanya dalam hati, bukan indahnya doa, tapi ada sesuatu yang keluar dari hati. Ini yang disebut iman. Kemarin kita sudah dengar doa yang lahir dari iman, itu Yakobus bilang, bukan doa yang dihafal. Lalu kita lanjut nomor 4-nya. Prioritas Yesus bukan pada siapa yang datang terdahulu. Tahu arti terdahulu? Lebih dulu, aku duluan loh, protes dia. Aku udah orang lama,
Dia baru saja datang dia langsung sembuh kok, yang ini udah bukan masalah siapa yang terdahulu. Kalau kita terdahulu duluan itu Yairus itu duluan. Ini masih si perempuan yang pernah ketemu di jalan, ya kan, lagi jalan mereka, tiba-tiba ada seorang wanita dengan berusaha menjamah ujung jubah. Tapi ingat, firman Tuhan katakan dalam Lukas pasal 13 ayat 30. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Dan iya, nggak sembuh. Jangan saudara pikir karena udah duluan dia, enggak. Yesus berkata, bisa aja kau yang terdahulu jadi belakangan. Ada orang baru datang kok udah sembuh, aduh, lahir baru dia kan. Tapi ada orang udah 2 tahun nggak lahir baru, nggak ada perubahan dalam hatinya, asal ibadah rasanya berat. Tapi orang udah lahir baru, kalau hari Minggu besok aku harus ibadah besok, ada bilang gitu. Lahir baru dia nampak. Kita lanjut ya. Sekarang nomor 5. 3, 2 ya. Bukan pada orang yang mengharapkan, perhatikan, Yesus datang ke rumahnya, tetapi pada orang yang datang langsung pada Yesus. Paham maksudnya? Kalau Yairus, datanglah kau ke rumahku. Tapi kalau perempuan ini apa? Aku yang datang. Masih ingat kenapa seorang kepala perwira kemarin diberkati Tuhan luar biasa? Dia bilang gini, gak usah datang ke rumahku Tuhan. Ingat ya, aku gak layak. Padahal perwira lu, aku gak layak menerima kau di rumahku. Tapi perintahkan saja, karena aku pun punya bawahan. Asal ku bilang sama bawahku datang, pasti datang, pergi ya pasti pergi. Dibilang aja sembuh, pasti sembuh. Yesus bilang, wah, gak semua orang beriman seperti ini. Iman si kepala rumah ibadah, tunggu Yesus yang datang. Tunggu Yesus yang datang. Tapi iman si perempuan detik ini, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku sembuh. Jadi sekali lagi, bukan menunggu Yesus datang, bukan lah. Kalau nggak datang, oke, sekarang nomor berapa? Masih ada nggak kira-kira? Nomor 6 terakhir. Tetapi prioritas Yesus adalah pada iman. Lihat, ternyata dari seluruh yang kita bahas, prioritas Yesus adalah iman. Dari mana saudara lihat imannya? Kita lihat di dalam ayat yang 20-22 tadi. Kita sudah baca ulang. Kita baca ulang ya. Kita baca ulang lagi ayat 20 hingga 22. Yuk. 3, 2 ya. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berkata, imannya, teguhkan imanmu anakku. Berbeda dengan si Yairus, nggak ada cerita iman, hanya ucapan, datanglah Tuhan. Masih mending ya, mengundang ya. Ada orang mengundang pun tak mau. KTM di rumahnya nggak mau mengundang anak-anak Tuhan. Perempuan itu berkata, asal ku jamah. Ini perkataan iman. Ternyata Yesus tahu perkataan iman. Dia berkata apa? Asal. Maksud saya, Tuhan bilang apa? Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu